Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Dano Haji Nugroho with NPM 224111198 from Management Class 22C. On this occasion, I will explain about understand the functions of Human Resources Manager as a strategic partner of the organization. Human Resources Planning. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resources Planning (HRP) merupakan proses berkelanjutan dari perencanaan sistematis yang bertujuan untuk mencapai penggunaan optimal terhadap aset perusahaan paling berharga, yaitu karyawan. Contoh perencanaan sumber daya manusia memastikan adanya kecocokan antara karyawan dan posisi pekerjaannya, sekaligus menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Human Resources Planning ini menjadi investasi paling penting untuk bisnis apapun karena mendorong perusahaan untuk tetap produktif dan profit. Selengkapnya simak langkah-langkah berikut perencanaan sumber daya manusia yang jitu dan strategis yang perlu Anda lakukan. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia di perusahaan. Human Resources Planning atau HRP bertujuan untuk mengembangkan strategi yang memungkinkan perusahaan mempertahankan karyawan terbaiknya untuk mencapai goals. Proses perencanaan sumber daya manusia yang strategis dimulai dengan asesmen terhadap staf Anda saat ini. Lakukan evaluasi staf atau karyawan yang Anda miliki masih sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak. Kemudian, Anda dapat memperkirakan kebutuhan karyawan di masa mendatang berdasarkan business goals. Selaraskan strategi perusahaan dengan employment planning dan menerapkan plan untuk merekrut, mempertahankan, dan melatih karyawan baru. Simak langkah dan contoh perencanaan sumber daya manusia berikut ini. Yang pertama, menilai kapasitas sumber daya manusia saat ini. Contoh, perencanaan sumber daya manusia mengambil langkah awal dengan menilai karyawan Anda saat ini. Sebelum memutuskan untuk merekrut dan mempekerjakan karyawan baru untuk kebutuhan perusahaan. Kebutuhan perusahaan penting untuk memahami talenta karyawan yang sudah dimiliki. Kembangkan skill inventaris untuk setiap karyawan Anda saat ini. Beberapa performance assessment bisa dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari meminta karyawan untuk mengevaluasi diri sendiri dengan kuesioner, melihat performance review sebelumnya, atau memakai pendekatan yang menghubungkan keduanya. Yang kedua, buat parkiran kebutuhan sumber daya manusia HR Recruitment. Setelah Anda mempunyai inventaris lengkap dari resource yang sudah Anda miliki, saatnya untuk memperkirakan kebutuhan di masa mendatang. Apakah perusahaan perlu meningkatkan jumlah sumber daya manusianya? Apakah Anda perlu tetap mempertahankan staf Anda saat ini dengan peningkatan produktivitas mereka melalui pelatihan? Apakah terdapat karyawan potensial di pasar? Sumber daya manusia penting untuk menilai demand perusahaan akan karyawan yang berkualitas, baik di dalam maupun di luar perusahaan.
Dalam mengelola supply dan demand karyawan baru, inilah tim HR di perusahaan harus berhati-hati mengambil langkah dan keputusan. Cara terbaik untuk mencocokkan supply dan demand dengan membuat contoh perencanaan sumber daya manusia menjadi rumit. Kembangkan rencana untuk menghubungkan demand perusahaan terhadap karyawan berkualitas dengan pasokan yang tersedia di pasar. Sebelum menerapkan rekrutmen karyawan, Anda bisa memilih untuk melatih karyawan saat ini dengan maksimal, atau Anda bisa menggabungkan kedua pendekatan dengan merekrut karyawan baru dan melatih karyawan saat ini. 3. Mengembangkan strategi bakat karyawan. Ada langkah penting setelah menentukan kebutuhan karyawan. Perusahaan dengan menilai kapasitas sumber daya manusia saat ini. Setelah juga memperkirakan demand and supply perusahaan. Saatnya Anda mulai proses pengembangan dan penambahan talent. Talent development adalah bagian penting dari proses human resource management yang strategis. Berikut ini adalah beberapa langkah penting dalam mengembangkan talent management yang tepat di perusahaan. Ada rekrutmen. Rekrutmen dalam fase rekrutmen, perusahaan mencari pelamar dengan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Ada selection atau seleksi. Seleksi dilakukan dengan wawancara dan skill evaluation untuk menentukan kandidat yang paling cocok untuk perusahaan. Yang ketiga ada hiring. Memutuskan kandidat terakhir untuk posisi pekerjaan yang terbuka. Training and development. Setelah merekrut karyawan baru dan mereka telah bergabung, atur training untuk mempercepat proses adaptasi mereka di perusahaan. Dorong mereka untuk terus mengembangkan skill agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Employee remuneration and benefit administration. Tawarkan paket gaji dan tunjangan yang kompetitif dan berikan reward yang pantas kepada karyawan berprestasi. Performance management. Lakukan performance review untuk semua karyawan dengan mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan improvements. Employee relations. Pastikan perusahaan menjaga relasi dan lingkungan kerja yang aman untuk semua karyawan. 4. Tinjau dan evaluasi atau review and evaluate. Setelah langkah dan contoh perencanaan sumber daya manusia telah tersedia untuk periode tertentu, lakukan evaluasi. Apakah plan tersebut telah membantu perusahaan dalam hal membantu pencapaian tujuan perusahaan yang melibatkan faktor-faktor seperti produksi, profit, retensi karyawan, dan kepuasan karyawan. Jika semuanya berjalan dengan lancar, lanjutkan rencana pengelolaan sumber daya manusia tersebut. Namun jika ada hambatan yang ditemui, Anda dapat menyesuaikan berbagai aspek agar lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang sudah menonton. Thank you or watch in video and see you next the video.